kakek tua, ratu ular, dan harta karun abadi. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang kakek renta bernama Sutrisno. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih bagai kapas, kulitnya keriput, dan jalannya pelan dengan tongkat bambu. Ia tinggal di sebuah gubuk tua yang sudah miring, beratapkan rumbia, di tepi sawah yang menguning. Sehari-harinya, Sutrisno hanya mencari kayu bakar di hutan lalu menjualnya ke pasar desa. Dari uang itu, ia membeli segenggam beras dan garam. Hidupnya sederhana, nyaris miskin, tapi ia selalu tersenyum ramah pada tetangga. Sejak istrinya meninggal, ia hidup sendirian. Anak sematawayangnya merantau ke kota sejak lama dan tak pernah kembali. Malam-malamnya dihabiskan dengan menatap langit penuh bintang sambil mengenang masa muda. Kadang ia duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh pahit, memandangi hutan lebat di kejauhan. Hutan itu baginya bukan sekadar tempat mencari kayu, melainkan tempat ia merasa dekat dengan alam. Namun, di desa itu, beredar sebuah legenda turun-temurun. Hutan larangan di sebelah utara desa konon dijaga oleh Ratu Ular, sosok wanita cantik jelita setengah manusia setengah ular. Dikisahkan, ratusan tahun lalu seorang raja menyembunyikan harta karun emas dan permata di dalam hutan tersebut sebelum kerajaannya runtuh. Harta itu kini dijaga oleh sang Ratu Ular agar tidak jatuh ke tangan manusia yang serakah. Kebanyakan warga desa takut mendekati hutan larangan itu. Tetapi Sutrisno berbeda. Ia sering masuk lebih dalam dari orang lain demi mencari kayu kering. Aneh, meski banyak cerita mistis, ia tak pernah diganggu. Kadang ia justru merasa ada sesuatu yang melindunginya. Bagian 2, Pertemuan Misterius. Suatu sore, saat Sutrisno mencari kayu di dalam hutan, ia tiba-tiba mendengar suara gemerincing halus, seperti gelang emas yang bergoyang. Udara menjadi dingin, pepohonan seakan merunduk, dan aroma melati merebak di udara. "Siapa di sana?" tanya Sutrisno dengan suara serak. Dari balik semak, muncullah sosok yang membuat mata tuanya terbelalak. Seorang wanita cantik luar biasa berdiri anggun, kulitnya pucat berkilau, rambut panjang hitamnya tergerai sampai pinggang, dan matanya memancarkan sinar hijau. Gaun putih tipis membungkus tubuhnya, namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ekor ular besar berwarna keemasan. Kakek Sutrisno terperangah, tubuhnya gemetar. "Ya Allah, apakah ini jin atau makhluk gaib?" bisiknya. Wanita itu tersenyum lembut. Suaranya merdu, menggema bagaikan gema gua. "Jangan takut, kakek. Aku bukan datang untuk mencelakaimu. Aku adalah Ratu Ular, penjaga harta karun di hutan ini. Sudah lama aku mengamatimu, Sutrisno. Kau berbeda dari manusia lain. Kau tidak serakah, tidak merusak, hanya mengambil secukupnya." Sutrisno menelan ludah. Jadi benar legenda itu bukan dongeng belaka. Ratu Ular mendekat. Matanya menatap penuh arti. "Benar. Dan karena hatimu bersih, aku ingin menawarkan sesuatu. Apakah kau ingin melihat harta yang kujaga selama ratusan tahun?" Kakek itu terdiam lama. Di satu sisi ia penasaran, di sisi lain ia takut. Namun rasa penasaran yang sudah menumpuk membuatnya mengangguk perlahan. "Jika memang kau izinkan." Ratu Ular lalu melilitkan ekornya ke tanah. Dari dalam bumi, muncul sebuah lorong bercahaya hijau. Angin sejuk berhembus, membawa aroma emas dan dupa kuno. "Masuklah bersamaku," ucap sang ratu. Dengan langkah gemetar, Sutrisno mengikuti sang ratu masuk ke dalam lorong misterius itu. Bagian 3, Harta Karun yang Menggoda. Lorong itu berakhir di sebuah gua besar yang dindingnya berkilau seperti kristal. Di tengah gua, bertumpuklah emas, perhiasan, mahkota, dan pedang pusaka. Permata berwarna merah, biru, dan hijau bersinar terang, menerangi seluruh ruangan. Sutrisno menutup mulutnya, hampir tak percaya. "Astagfirullah, ini lebih banyak daripada semua harta di kerajaan manapun." Ratu Ular tersenyum. "Inilah harta peninggalan Raja Jayakusuma. Ia menyembunyikan semua ini sebelum kerajaannya jatuh. Tugasku menjaganya dari keserakahan manusia." Sutrisno menatap harta itu dengan mata berbinar. Dalam hatinya, ia teringat kehidupannya yang miskin, kesepian, rumah reot yang hampir roboh, dan cucunya yang mungkin entah hidup entah mati di perantauan. "Dengan sedikit saja dari harta ini, aku bisa memperbaiki rumahku, membeli sawah, bahkan membantu orang-orang desa." Ratu Ular menatapnya tajam. "Hati-hati, kakek. Begitulah awalnya keserakahan bekerja. Dari alasan ingin menolong,
Akhirnya manusia lupa diri. Kau ingin mengambil harta ini? Sutrisno menggigit bibirnya. Ia sadar dirinya diuji. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi jika mengambil harta ini berarti aku kehilangan ketenangan, maka biarlah aku tetap miskin. Mata Ratu Ular berkilau lembut. Jawaban yang bijak. Itulah sebabnya aku memilihmu, Sutrisno. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Masih ada ujian lain menantimu. Bagian 4 Ujian Kesetiaan. Beberapa hari kemudian, Ratu Ular sering mendatangi Sutrisno. Anehnya, kakek itu tidak lagi merasa takut. Mereka sering berbincang di pinggir hutan. Semakin lama, Sutrisno merasa wanita setengah ular itu bukanlah sosok menakutkan, melainkan teman yang bisa mengerti kesepiannya. Namun suatu malam, Ratu Ular datang dengan wajah muram. Sutrisno, ada yang harus kau lakukan. Jika kau ingin aku memberikan sebagian harta ini untukmu, kau harus meninggalkan desa dan ikut tinggal di dalam hutan bersamaku. Kau tidak boleh kembali. Sutrisno terkejut. Meninggalkan desa? Tapi, semua kenangan hidupku ada di sana. Meski aku sendiri, aku tetap merasa dekat dengan tanah kelahiranku. Ratu Ular menatapnya dalam. Aku bisa memberimu keabadian. Kau tak akan menua, tak akan sakit. Tapi syaratnya, kau harus menjadi pendampingku di Gua Harta Karun. Kau akan kaya raya, hidup mulia, tapi terpisah dari dunia manusia. Kakek itu menunduk lama. Di satu sisi, tawaran itu sangat menggiurkan. Hidup abadi bersama wanita secantik itu, bebas dari kesepian, dan dikelilingi emas permata. Namun di sisi lain, ia akan mengkhianati luhurnya, meninggalkan sawah, rumah, dan kenangan bersama istrinya. Akhirnya ia menggeleng. Aku sudah tua. Yang kuinginkan hanya hidup tenang di akhir hayatku. Aku tak ingin keabadian, karena keabadian tanpa keluarga adalah kesepian abadi. Air mata menetes dari mata Ratu Ular. Untuk pertama kalinya, sang penguasa gaib itu menangis. Kau manusia pertama yang menolak tawaran keabadianku. Kau benar-benar tulus, Sutrisno. Bagian 5 Kutukan Harta Karun. Suatu hari, kabar beredar di desa bahwa ada sekelompok perampok dari luar daerah yang mendengar legenda harta karun hutan larangan. Mereka masuk ke dalam hutan dengan membawa senjata. Warga desa ketakutan. Sutrisno yang mendengar kabar itu panik. Ia tahu betapa berbahayanya jika orang-orang serakah itu berhasil menemukan Gua Harta Karun. Ia pun masuk ke hutan untuk memperingatkan Ratu Ular. Benar saja, di dalam hutan, ia melihat para perampok menggali tanah sembarangan, membakar pohon, dan menebas apa saja yang menghalangi. Suara tawa kasar mereka menggema. Ratu Ular muncul dengan wajah marah. Tubuhnya membesar, ekornya berkilau emas, matanya menyala hijau. Manusia serakah, kalian tidak pantas menyentuh harta ini. Namun para perampok bukannya takut, justru menembakkan senapan ke arah sang ratu. Sutrisno yang menyaksikan itu berteriak, "Jangan! Kalian tidak tahu akibatnya." Ratu Ular mengibaskan ekornya. Tanah bergetar, pepohonan roboh, dan para perampok terlempar. Beberapa dari mereka menjerit, tubuhnya membatu menjadi patung. Sisanya lari ketakutan, meninggalkan hutan.